Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you all stay healthy and happy. Okay, we are Siti Mutoharo, Liza Eka, and Kurota Ayuna. We will explain about how to describe teaching and learning. Okay, what we will discuss is the number one is what do we know about the language learning, and number two, what elements are necessary for the successful learning in classroom. Number three, how do the three elements of ESA fit together in lesson sequence? And the last, what teaching models have influenced current teaching practice? Okay, I'm Kurota Yuna. We will discuss the number two and number one. What do we know about the language learning and what elements are necessary for successful language learning in classroom? Okay, the number one. What do we know about language learning? All children who are repeatedly exposed to a language will, in normal circumstances, learn it. They do this consequently rather than as a form of study. Most adults can learn a language without studying it, providing they are in the right kind of contact with it. Though they may have more trouble with a pronunciation and grammar than younger learners, they may still be able to communicate fluently. However, not all adults who come into contact with a foreign language learn it. Jadi, apa sih yang kita ketahui tentang pembelajaran bahasa? Semua anak itu berulang kali dihadapkan pada suatu bahasa dalam keadaan normal, mereka akan mempelajarinya. Mereka melakukan ini secara tidak sadar. Jadi, ketika anak itu berulang kali dihadapkan pada suatu bahasa asing, dia itu pasti akan mempelajarinya, bukan sebagai bentuk studi. Lah, kebanyakan orang dewasa dapat mempelajari suatu bahasa tanpa mempelajarinya, asalkan memiliki kontak yang tepat dengannya. Kontak di sini maksudnya ialah lingkungan, meskipun mereka mungkin memiliki lebih banyak masalah dengan pengucapan dan tata bahasa, yaitu pronunciation and grammar, daripada pelajar yang lebih muda. Mereka mungkin masih bisa berkomunikasi dengan lancar atau fluent, namun tidak semua orang dewasa yang berhubungan dengan bahasa asing akan mempelajarinya. Jadi itu seorang anak kecil itu pasti akan mempelajari suatu bahasa asing secara tidak sadar. Oke, selanjutnya adults living in a foreign country get continual exposure to the language at various different level and can get help from the surrounding language speakers. All these features of natural language acquisition can be difficult to replicate in the classroom, but there are elements which we should try to imitate. Jadi orang dewasa yang tinggal di negara asing mendapatkan paparan tersebut secara terus-menerus di berbagai tingkatan yang berbeda dan dapat memperoleh bantuan dari penutur bahasanya. Semua fitur penguasaan bahasa alami ini jadi sulit untuk ditiru di kelas, tetapi ada elemen yang harus kita coba tiru. Jadi maksudnya itu kalau ada seorang dewasa yang pindah tempat di negara asing atau tempat asing yang mendapatkan paparan bahasa, maksudnya paparan bahasa itu berarti terpaksa oleh lingkungan, dan di lingkungan itu harus memakai bahasa itu di tingkatan yang berbeda. Ini itu termasuk penguasaan bahasa alami.
Jadi kalau orang dewasa itu kalau mempelajari bahasa baru dia itu akan lebih cepat, tetapi dalam segi pronunciation dan grammar dia itu lebih sulit daripada pelajar yang lebih muda. Selanjutnya kita akan membahas tentang what elements are necessary for successful language learning in classroom. Okay, engage. This is the point in a teaching sequence where the teacher tries to around the student interest, thus involving their emotion. Jadi, libatan ini adalah titik dalam urutan pengajaran, di mana para siswa mencoba para guru mencoba untuk membangkitkan minat siswa sehingga mereka itu melibatkan emosi dan menjadikan lebih semangat dalam belajar bahasa. Jadi ada 4 elemen yang diperlukan untuk pembelajaran bahasa agar sukses di kelas. Yang pertama itu engage, 2 activities, yang ketiga study and activate. Yang pertama kan engage. Engage di sini, this is the point in a teaching sequence where the teachers try to around the students' interest, thus involving their emotion. Jadi di sini tuh guru mencoba agar murid itu tertarik pada bahasa asing dan mencoba untuk membangkitkan mereka, membangkitkan emosi. Yang kedua itu kegiatan. Jadi yang kedua itu kegiatan dan materi. Nah ini dilakukan guru itu agar pembelajaran bahasa itu sukses di kelas. Kegiatan dan materi itu berupa permainan, musik, diskusi, atau menonton film, storytelling, dan lain-lain. Yang ketiga itu belajar. Nah, dalam belajar ini siswa diminta fokus pada bahasa dan bagaimana itu dibangun, mulai dari studi praktik dan praktik suara tunggal. Maksudnya di sini itu lebih pada pembelajaran menganalisis teks, pembelajaran grammar. Yang keempat itu keaktifan. Ini itu lebih menjelaskan latihan dan aktivitas yang dirancang untuk membuat siswa itu lebih komunikatif, lebih aktif. Jadi siswa itu lebih berbahasanya itu lebih aktif, bukan pasif. Tujuannya para siswa bukanlah untuk fokus pada konstruksi bahasa atau mempraktikkan bagian-bagian tertentu, tetapi bagi mereka untuk menggunakan semua bahasa yang mungkin sesuai untuk situasi atau topik tertentu. Jadi ini itu agar siswa itu aktif dalam menggunakan bahasa asing. Jadi itu adalah 4 poin yang penting yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran bahasa itu sukses di kelas, yaitu keterlibatan, kegiatan, belajar, dan keaktifan. Di sini saya akan menjelaskan tentang how do the 3 elements of ESA fit together in lesson sequences. Bagaimana 3 elemen dari ESA dapat dengan bersama-sama berurutan dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih ESA itu? ESA itu adalah strict around sequence. One type of teaching sequence takes student in a straight line. First, the teacher gets the class interested and engaged. One type of teaching sequence takes students in a straight line. First, the teacher gets the class interested and engaged. Then they study something and
then try to activate it by putting it into production. Here is an example of such a strict aroused sequence designed for elementary level student. Salah satu tipe dari proses belajar mengajar adalah metode straight line. Tipe ini biasa digunakan untuk elementary level student atau anak-anak pada tingkat sekolah dasar. The first is engage. Student and teacher look at a picture or video of modern robot. They say what the robot are doing. They say why they like or don't like robot. Pada tahap pertama di sini adalah engage. Maksudnya adalah guru itu berusaha menarik perhatian dari para murid agar mereka merasa tertarik dengan apa yang guru jelaskan. Contohnya di sini, para guru berusaha untuk menunjukkan gambar tentang robot sehingga mereka akan merasa tertarik dengan robot tersebut sehingga otomatis proses belajar mengajar akan terjadi timbal balik yang baik. Yang kedua adalah study. The teacher shows student the picture of a particular robot. Students are introduced to can and can't, how they are pronounced, to construct it, and say things like it can do math and it can't play the piano. The teacher tries to make sure the sentences are pronounced correctly and that the student uses accurate grammar. Nah, maksud dari yang kedua ini adalah study, di mana para murid melakukan pembelajaran sehingga para guru dapat dengan mudah melakukan evaluasi. Contohnya di sini, para guru menunjukkan gambar dari robot sehingga para murid dapat mengintroduce bagaimana para robot itu bisa atau tidak bisa, sehingga muncullah kata can dan can't, sehingga guru dapat mengevaluasi pronunciation-nya mereka dan bagaimana mereka menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris sehingga muncullah evaluasi. Yang ketiga adalah activate. Students work in groups and design their own robot. They make a presentation to the class saying what their robot can and can't do. Sebenarnya di sini activate itu banyak macamnya, bisa menggunakan role play dan sebagainya. Di sini saya ambil contoh bahwa para murid melakukan pembelajaran dalam sebuah grup. Mereka mendesain robot mereka sendiri sehingga mereka bisa membuat presentasi bagaimana presentasi tentang robot itu, apa yang robot bisa lakukan dan apa yang robot tidak bisa lakukan. Mereka melakukan presentasi setelah apa yang mereka dapatkan dari proses studi di atas yang sudah dievaluasi oleh para guru sehingga mereka dapat mempronunciationkan kata can dan can't dengan benar atau yang lain-lainnya. For the right student or the right level learning the right language, it is not always appropriate. Instead, there are other possibilities for the sequence of ESA elements. Here, for example, is a boomerang procedure. Maksudnya di sini adalah beberapa proses pembelajaran itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan straight line, tetapi juga ada banyak prosedur, salah satunya adalah boomerang procedure. Yang pertama, dalam proses boomerang prosedur adalah engage. Student and teacher discuss issues surrounding job interviews. What makes a good interview? What sort of thing does the interviewer want to find out? The student get interested in the discussion. Contohnya sama seperti yang pertama, di mana para guru itu berusaha untuk menarik perhatian para murid sehingga terjadi proses belajar mengajar yang baik. Di sini saya ambil contoh bahwa guru membahas tentang job interview sehingga para guru mengulik apa yang ingin diketahui oleh murid tentang job interview sehingga mereka merasa tertarik dengan pembahasan tersebut. Yang kedua adalah activate. The teacher describes an interview situation which the student are going to act out in a role play. The student plan the kind of question they are going to ask and the kind of answer they might want to give, not focusing on language contraction, etc., but treating it as a real life task. Then they role play the interview. While they are doing this, the teacher make a note of English mistakes. They make a difficulties they have. Masih sama seperti tahap yang tadi, di mana pada proses activate itu tidak hanya
melakukan kegiatan seperti presentasi dan sebagainya, tetapi bisa dilakukan dengan role play. Contoh yang kedua di sini adalah role play, di mana mereka berakting layaknya seorang per-interview dan seorang interview. Tugas para guru di sini adalah mengevaluasi apa yang kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami saat melakukan proses interview tersebut. Dan yang ketiga adalah study. When the role plays are over, the teacher works with the student on the grammar and vocabulary which caused them trouble during the role play. They might compare their language with more correct usage and try to work out for themselves where they went wrong, and they might do some controlled practice of the language. Maksud di sini adalah guru melakukan evaluasi kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami saat proses activate, sehingga pada study mereka dapat membenarkan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada proses activate. Tugas guru di sini adalah tetap mengevaluasi kesalahan-kesalahan mereka yang ada pada proses activate. Setelah itu mereka melakukan proses activate lagi, seperti contoh yang saya jelaskan pada PPT ini. Sometimes later, student role play another job interview, bringing in the knowledge they gained in the study phase. Dan pada tahap ini mereka belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada proses activate, sehingga pada proses ini mereka akan melakukan kegiatan role play atau kegiatan lainnya lebih baik dari sebelumnya. For the boomerang sequence, however, the teacher selects the task the student needs to perform, but then waits for the boomerang to come back before deciding what they need to study. Many lessons are not quite as clear-cut as this. However, instead they are a mixture of procedure and mini-procedure, a variety of short episodes building up to the whole. Here is an example of this kind of patchwork lesson. Maksud di sini adalah ada beberapa pembelajaran yang lebih kompleks, sehingga perlu adanya proses yang lebih panjang. Di sini ada jenis yaitu patchwork lesson. Patchwork lesson itu yang pertama adalah engage, yang kedua adalah activate, yang ketiga adalah activate, yang keempat adalah study, yang kelima adalah activate, yang keenam study, yang ketujuh engage, dan yang kedelapan adalah activate. Tahap-tahapannya sama seperti yang tadi, yaitu kalau engage itu mereka atau para guru menarik perhatian murid sehingga murid dapat dengan mudah atau merasa tertarik dengan pelajaran tersebut, sehingga timbullah timbal balik yang baik dalam proses pembelajaran. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Liza. The next material is what teaching models have influenced current teaching practice. Model pembelajaran apa yang berpengaruh dalam praktek pembelajaran saat ini? In more recent times, there have been 5 teaching models which have had a strong influence on classroom practice. Di saat ini ada 5 model pembelajaran yang mempunyai pengaruh kuat di praktek kelas. Yang pertama ada grammar translation. This was most commonly used way learning language. Jadi grammar translation ini adalah model yang paling sering digunakan. Practitioners think that by analyzing the grammar and by finding equivalence between students' language and the language to be studied, the student will learn how the foreign language is constructed. Jadi praktisi berpikir bahwa dengan menganalisis grammar dan menemukan kesetaraan antara bahasanya siswa dan bahasa yang dipelajari, siswa nantinya akan belajar bagaimana bahasa asing itu disusun. Yang kedua ada audiolingualism. This is the name given to a language teaching methodology based on behaviorist theories of learning. Jadi audiolingualism ini
metode pembelajaran bahasa yang berdasarkan teori behavioris of learning. Maksudnya, teori ini mensugesti kalau kebanyakan pembelajaran adalah hasil dari bentuk kebiasaan yang melewati conditioning atau pengkondisian. Hasil dari audiolingual ini berkonsentrasi di tahap latihan pengulangan yang panjang, di mana guru berharap kalau murid-murid bisa memperoleh kebiasaan bahasa yang bagus. Jadi intinya di audiolingualism ini tentang kebiasaan berbahasanya murid. Yang ketiga, triple P. This stands for presentation, practice, and production. Jadi triple P ini adalah singkatan dari presentation, practice, and production. This is similar to the strict arose kind of lesson described above. Jadi ini mirip dengan jenis pembelajaran panah lurus yang dideskripsikan di atas tadi. The teacher presents the context and situation for the language. Jadi tahapnya pembelajaran panah lurus kan gurunya mempresentasikan dari konteks dan situasi dari pembelajaran bahasa tersebut. Contohnya mendeskripsikan tentang sebuah robot. Nah, tahap kedua, gurunya explains and demonstrate the meaning and form of the new language. Gurunya menjelaskan dan mendemonstrasikan arti dan bentuk dari bahasa baru itu. Misalnya di sini menggunakan can and can't, bisa dan tidak bisa. Kemudian yang ketiga tahapnya adalah the students then practice making sentences. Kemudian murid-murid praktek membuat kalimat dari can and can't tadi dengan contoh sebuah robot. Misalnya robot itu bisa bergerak, berarti the robots can move. Atau robot itu tidak bisa berbicara. The robot can't talk or can't speak. Jadi bisa dibilang model triple P ini efektif untuk mengajari murid tentang simple language atau bahasa yang simple. Yang keempat ada task-based learning. Di task-based learning ini lebih menekankan kepada task atau tugas daripada bahasanya. Contohnya, pertama-tama murid diberi dorongan untuk bertanya informasi mengenai jadwal dari kereta dan bus, dan mereka diberi dorongan untuk mendapatkan jawaban yang benar dari task tersebut. Lalu kita memberikan jadwalnya atau mereka mencoba mengisi tasknya dari mendengarkan jadwal yang dibacakan oleh orang lain atau bertanya untuk contoh jenis bahasa yang mereka ingin gunakan. Ketika mereka sudah menyelesaikan tasknya, kita memberikan sedikit
pembelajaran bahasa untuk membenarkan beberapa kesalahan yang mereka lakukan ketika sedang mengisi tasknya tersebut. Dan dari hasil evaluasi tersebut kita dapat menilai usaha yang telah dilakukan oleh murid, dan kita bisa membantu mereka untuk bisa menjadi lebih baik next time. Selanjutnya ada communicative language teaching. Communicative language teaching ini berbeda dengan triple P type lessons, yang mana triple P ini lebih mendominasi di pengajaran bahasa. Tetapi di communicative language teaching ini lebih kepada keaktifan siswa atau lebih ke prakteknya. Jadi guru contohnya memberi sebuah tema kepada murid, lalu murid itu diberi kebebasan untuk berkomunikasi dengan temannya yang lain sesuai dengan tema yang diberikan. Jadi tergantung keaktifan siswanya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.